Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Ila Larasati dari kelas MJ 302 dengan nomor NIM 2202020101027 dengan program studi Manajemen PJJ S1 Universitas Cyber Asia. Kali ini dalam pelajaran pendidikan agama, saya akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Etika dan Moral dalam Ajaran Berbagai Agama. Bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai bab satu, pendahuluan untuk latar belakang masalah adalah etika dan moral merupakan dua konsep yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam konteks interaksi sosial dan hubungan antar individu. Dalam berbagai tradisi keagamaan, etika dan moral diajarkan sebagai pedoman untuk menentukan perilaku baik dan buruk. Setiap agama memiliki nilai-nilai etika dan moral yang unik, namun seringkali terdapat kesamaan dalam prinsip-prinsip dasar yang menekankan pentingnya kebaikan, keadilan, dan kasih sayang, serta tanggung jawab sosial. Di tengah masyarakat yang semakin kompleks dan multikultural, tantangan untuk menerapkan nilai-nilai etika dan moral menjadi semakin besar. Globalisasi dan perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam cara orang berinteraksi, namun juga memicu konflik dan pergeseran nilai. Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai etika dan moral dari berbagai agama menjadi sangat relevan. Ajaran-ajaran agama tidak hanya memberikan panduan tentang bagaimana individu seharusnya berperilaku, tapi juga menawarkan untuk menyelesaikan konflik dan membangun keharmonisasi sosial. Untuk tujuan penulisannya adalah mengidentifikasi nilai-nilai eh, etika dan moral. Yang kedua, menganalisis aplikasi nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Menyoroti peran pendidikan agama. Keempat, memberikan rekomendasi praktis. Yang kelima, meningkatkan kesadaran sosial. Untuk pembahasan materi, konsep dasar etika dan moral adalah sebagai berikut. Definisinya berikut menurut beberapa ahli. Menurut Menurut Keith Bartnes dalam buku yang berjudul Sejarah Filsafat Yunani tahun 1999, etika adalah nilai-nilai atau norma-norma atau moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok untuk mengatur tingkah lakunya. Menurut Rusworth M. Kidder dalam buku How Good People Make Thought Choice yang terbit pada tahun 2009, definisi etika adalah ilmu karakter manusia yang ideal atau ilmu kewajiban moral yang mengacu pada faktor-faktor seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, rasa hormat, dan kasih sayang. Menurut Richard William Paul dan Linda Elder Richard, menurut Richard William Paul dan Linda Elder, etika adalah seperangkap konsep dan prinsip yang memandu manusia untuk menentukan perilaku apa yang membantu dan merugikan makhluk hidup. Kemudian menurut WGS Purwadarminta, etika adalah ilmu tentang tingkah laku atau perbuatan manusia yang dilihat dari sisi baik dan buruknya yang dapat ditentukan oleh akal manusia. Adapun menurut Martin, definisi etika adalah suatu disiplin ilmu yang berperan sebagai acuan atau pedoman untuk mengontrol tingkah laku atau perilaku manusia. Kemudian sebagai definisi moral dijelaskan dalam buku Etika Profesi dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan oleh Rudi Hidana dan kawan-kawan. Secara umum, moral adalah suatu hukum perilaku yang diterapkan kepada individu dalam bersosialisasi dengan sesamanya, sehingga terjalin rasa hormat dan menghormati antar sesama. Moral memiliki hubungan erat dengan prinsip, tingkah laku, akhlak, dan budi pekerti, serta mental yang dapat membentuk karakter dalam diri sendiri, sehingga dapat menilai dengan benar apa yang baik dan buruk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, moral adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Akhlak, ada budi pekerti, dan susila. Sementara menurut Chaplin yang diterbitkan tahun 2006, moral adalah hal yang sesuai dengan aturan yang mengatur hukum sosial, adat, atau
perilaku masyarakat. Lalu menurut Harlock, pada tahun 1978, moral adalah sopan santun, kebiasaan, adat, istiadat, dan aturan perilaku yang telah menjadi kebiasaan bagi anggota di suatu budaya. Kemudian menurut Bertens yang terbit pada tahun 2007, kata moral berasal dari bahasa Latin yaitu mos, yang berarti kebiasaan atau adat. Dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, kata mores masih dipakai dalam arti yang sama, yaitu adat istiadat. Untuk implementasi nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan, sangat penting untuk membentuk karakter individu dan menciptakan masyarakat yang harmonis. Berikut adalah beberapa cara bagaimana nilai-nilai etika moral dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan hasil pencarian. Untuk pendidikan formal, sekolah-sekolah seperti Sekolah Dasar Islam Terpadu atau SDIT, Tarbiyah Ar-Rabbaniyah mengintegrasikan nilai-nilai etika dan moral dalam kurikulum mereka melalui pembelajaran agama, kegiatan ekstrakurikuler, dan praktik sehari-hari. Siswa diajarkan untuk memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam tindakan mereka. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini membantu siswa mengembangkan kesadaran moral yang kuat dan kemampuan untuk membuat keputusan yang etis. Sebagai prinsip etika Islam, dalam konteks etika Islam terdapat beberapa prinsip utama yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti kejujuran atau asidik, keadilan al-adil, dan kepedulian sosial at-takaful. Implementasi prinsip-prinsip ini tidak hanya sebagai kewajiban religius, tetapi juga sebagai panduan moral yang membangun kehidupan dalam kedamaian dan harmoni dengan sesama. Untuk contoh tindakan moral sehari-hari yang mencerminkan nilai moral juga sangat penting. Misalnya berbicara sopan kepada orang tua, menghormati tetangga yang berbeda agama, membuang sampah pada tempatnya, adalah contoh perilaku baik yang menunjukkan penerapan nilai moral dalam interaksi sosial. Untuk peran etika dalam hubungan sosial berfungsi sebagai pedoman untuk membangun hubungan yang sehat antar individu dengan menerapkan nilai-nilai seperti empati, tanggung jawab, dan integritas individu dalam menciptakan lingkungan sosial yang sangat menghormati dan mendukung. Untuk tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan, meskipun nilai-nilai etika dan moral penting, implementasinya seringkali menghadapi tantangan di masyarakat modern. Faktor-faktor seperti pengaruh budaya asing, tekanan sosial, dan kurangnya pendidikan moral dapat menghambat penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Etika dan moral dalam ajaran berbagai agama. Berikut adalah beberapa cara bagaimana nilai tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan agama sebagai landasan moral sangat memainkan peran krusial yang membentuk karakter dan perilaku individu melalui kurikulum pendidikan yang mengintegrasikan ajaran agama. Siswa diajarkan tentang nilai-nilai etika dan moral seperti kejujuran, kasih sayang, dan tanggung jawab sosial. Praktik sosial berbasis nilai agama. Kegiatan sosial yang didasarkan pada nilai-nilai agama juga menjadi sarana penting untuk menerapkan etika dan moral. Misalnya, kegiatan amal dan penggalangan dana untuk membantu sesama dan membutuhkan merupakan bentuk nyata dari penerapan ajaran agama tentang kepedulian sosial. Kemudian, etika dan moral sebagai pengembangan empati dan toleransi. Nilai-nilai etika dari berbagai agama mengajarkan pentingnya empati dan toleransi terhadap perbedaan. Dalam kehidupan sehari-hari, individu dapat menerapkan sikap saling menghormati dan memahami perspektif orang lain, terlepas dari latar belakang agama atau budaya yang berbeda. Kemudian pengambilan keputusan berdasarkan nilai moral. Setiap individu dihadapkan pada berbagai jenis keputusan dalam kehidupan sehari-hari dengan mengacu pada nilai-nilai etika dan moral yang diajarkan oleh agama. Individu dapat membuat keputusan yang lebih bertanggung jawab. Misalnya, prinsip keadilan dalam Islam mendorong individu untuk bersikap adil dalam setiap tindakan, baik urusan pribadi maupun profesional. Menjaga integritas pribadi. Menunjukkan tinggi integritas di pribadi adalah salah satu bentuk penerapan nilai moral yang sangat penting. Ini termasuk kejujuran dalam berkomunikasi, memenuhi janji, dan tanggung jawab atas tindakan sendiri.
Dalam banyak tradisi agama, integritas dianggap sebagai cerminan dari iman seseorang dan menjadi landasan untuk membangun kepercayaan di antara individu. Berikut adalah tantangan dalam penerapan etika dan moral dalam ajaran berbagai agama. Yang pertama adalah kurangnya integrasi nilai dalam pembelajaran. Terkadang pendidikan agama hanya berkutat pada aspek teoritis tanpa mengintegrasikan nilai-nilai moral dan akhlak dalam setiap pelajaran. Yang kedua, kurangnya keterlibatan emosional. Beberapa pendekatan dalam pendidikan agama mungkin hanya fokus pada hafalan dan pemahaman teks tanpa menanamkan nilai-nilai akhlak yang mendasari ajaran tersebut. Kemudian, ketidaksesuaian dengan konteks kontemporer. Pendidikan agama harus relevan dengan tantangan dan dinamika masyarakat modern. Ketika tidak sesuai dengan konteks, siswa mungkin kesulitan menghubungkan pelajaran agama dengan kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah pengaruh lingkungan sekuler. Pengaruh budaya sekuler dan konsumerisme dapat merusak nilai-nilai moral dan akhlak yang diajarkan dalam pendidikan agama. Kemudian untuk relevansi nilai agama dalam konteks modern. Dalam konteks ini memiliki peran yang sangat penting sebab agama bukan hanya berisi ritual atau kehidupan setelah mati, tetapi juga menjadi sebuah ideologi dan panduan untuk bagaimana manusia dapat bertahan dan berkembang dalam memenuhi kehidupan mereka di tengah gelombang diskriminasi, eksploitasi, dan penindasan yang ada. Artikel ini akan mengeksplorasi relevansi agama dalam kehidupan modern dengan menyoroti aspek moral, etika, kesejahteraan spiritual, dan peran agama sebagai panduan dalam membangun masyarakat yang lebih baik serta tantangan apa saja yang dihadapi. Agama sebagai panduan moral dan etika. Salah satu aspek terpenting yang membuat agama tetap relevan adalah memberikan panduan moral dan etika di tengah arus modernitas yang melahirkan konflik nilai dan moralitas yang kabur. Agama tetap menjadi sumber panduan moral dan etika yang relevan. Prinsip-prinsip agama memberikan agama, kerangka kerja untuk membedakan antara baik dan buruk, menghormati hak asasi manusia, dan mendorong kepedulian sosial serta lingkungan. Agama juga memberikan tujuan hidup yang jelas dan memotivasi individu untuk bertindak secara etis. Kebutuhan spiritual di era materialistik. Di tengah kehidupan modern yang cenderung materialistik dan terfokus pada pencapaian duniawi, banyak orang merasakan kekosongan dalam dirinya, merasa belum terpuaskan dari apa yang sudah ia dapatkan, sehingga mereka membutuhkan dimensi spiritual dalam hidup mereka. Agama menyediakan kerangka rohani dan kemungkinan manusia untuk mengeksplorasi makna dan tujuan hidup di luar aspek materi. Agama sebagai perubahan sosial. Selain menjadi sumber panduan moral dan spiritualitas, agama juga dapat berperan sebagai pemersatu masyarakat dan motor perubahan sosial. Karena agama mengajarkan nilai-nilai inklusivitas, keadilan, dan empati. Namun realitasnya, praktik agama seringkali terbatas pada aspek ritual semata dan melupakan aspek sosial yang seharusnya menjadi bagian integral dari agama. Sebagai kesimpulan dari analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa meskipun setiap agama memiliki doktrin dan tradisi yang berbeda, terdapat kesamaan prinsip dasar yang menekankan pentingnya perilaku baik, keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab sosial. Pendidikan agama memainkan peran penting dalam membentukkan karakter individu. Melalui pendidikan yang mengintegrasikan nilai etika dan moral, individu dapat memahami dan menginternalisasi ajaran agama mereka. Implementasi nilai-nilai ini dapat kehidupan sehari-hari terlihat dalam tindakan-tindakan sederhana seperti kejujuran, empati, dan saling menghormati antara sesama. Kegiatan sosial berbasis nilai agama juga berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang lebih harmonis. Namun, penerapan nilai-nilai etika dan moral tidak lepas dari tantangan lingkungan sekuler, kurangnya integrasi nilai dalam pendidikan, pengaruh teknologi, serta perubahan norma sosial menjadi beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi ajaran ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak pendidik, pemimpin agama, orang tua, dan masyarakat untuk menciptakan kondisi yang mendukung penerapan nilai-nilai etika moral secara efektif. Dengan memahami
dan menerapkan ajaran-ajaran etika moral dari berbagai agama dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak hanya dapat meningkatkan kualitas hidup pribadi, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih adil, damai, dan harmonis. Kesadaran akan pentingnya nilai-nilai ini diharapkan dapat menjadi pendorong bagi individu terus berusaha menjalani kehidupan dengan prinsip-prinsip moral yang kuat. Sebagai referensi, saya lampirkan link materinya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.